Assalamualaikum pemirsa, selamat bertemu kembali di channel Warna Bangsa, channel kita bersama, dalam acara Hukum Berlaku. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari kasus edisi cash. Gimana nih perkembangannya nih? Kita tunggu-tunggu ya, kita nanti-nanti kasus ini. Jauh manakah pihak Barreskrim Polri, khususnya Tipideksus Barreskrim Polri dalam menangani kasus ini? Untuk itu, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Jangan sampai gagal paham. Dan siapkan kopi. Jangan lupa, oke? Sebelumnya, kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyidik Barreskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Barreskrim Polri yang sudah bertindak cepat, objektif, proporsional, dan profesional dalam menangani kasus edisi cash ini. Dalam kasus edisi cash ini, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 105 yang berbunyi, sanksi pidana bagi perusahaan yang menerapkan sistem piramida dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 106 yang berbunyi, berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 10 miliar rupiah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Junto Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur-unsur yang terkait: 1. Kesalahan dengan sengaja. 2. Melawan hukum tanpa hak. 3. Perbuatan menyebarkan. 4. Objek berita bohong dan menyesatkan. 5. Akibat konstitutif, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang ketiga, Pasal 378 tentang penipuan. 4. Pasal 372 tentang penggelapan. 5. Pasal 55 turut serta membantu rekayasa kejahatan. 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 5. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 6. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 345, tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan atau personil pengendali korporasi dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi. Nah, pemirsa, itulah pasal-pasal berlapis yang dikenakan pada tersangka kasus edisi Cash. Dan kemudian, apakah akan muncul tersangka-tersangka yang lainnya yang baru yang ikut keseret ke dalam kasus edisi Cash ini? Dan saat ini diperkirakan pihak Bareskrim, Mabes Polri, khususnya penyidik Tipideksus, sudah melimpahkan berkas pemeriksaan perkara kasus edisi Cash ini ke pihak Kejaksaan Agung RI untuk segera bisa dilakukan penuntutan. Sekian informasi perkembangan kasus edisi Cash ini kami sampaikan. Dan mari kita bersama-sama memberi apresiasi dan dukungan kepada pihak Tipideksus Bareskrim Polri agar mengusut kasus edisi Cash ini sampai tuntas, sampai bisa disidangkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warna bangsa.